Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita ketika Tuhan diam. Sekali lagi saudara, ketika Tuhan diam. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu tak terbatas kepada kami. Kalau hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Haleluya, amin. Ketika Tuhan diam. Matius 15 ayat 26 sampai ayat 27. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara, satu kali Tuhan Yesus pergi dan menyinggir ke satu daerah yang namanya Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon adalah daerah orang-orang kafir. Artinya orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak percaya akan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di situ, di daerah Tirus dan Sidon, terdapat seorang wanita Kanaan yang datang kepada Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan karena anaknya kerasukan setan. Tapi Tuhan diam. Jadi saudara, coba perhatikan. Ada seorang perempuan, seorang wanita Kanaan. Dia meminta belas kasihan Tuhan karena anaknya kerasukan. Tapi Tuhan diam. Tuhan tidak menjawab apa-apa. Tetapi wanita itu, hebatnya wanita itu tidak kecewa, tidak marah. Melainkan wanita itu terus berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Berkali-kali wanita itu datang kepadanya, tapi dia menolak dengan keras. Tapi Tuhan menolak dengan keras. Namun wanita Kanaan itu memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, sehingga walaupun ditolak oleh Tuhan saat itu, imannya justru makin kuat. Makin ditolak, makin kuat, makin ditolak, makin kuat imannya. Luar biasa saudara. Semakin keras penolakan dari Tuhan, semakin ia sujud menyembah kepadanya. Fokus wanita itu adalah permohonannya supaya dikabulkan Tuhan, yaitu kesembuhan anaknya. Namun berbeda fokus wanita itu dengan fokus Tuhan. Fokus wanita itu kepada kesembuhan anaknya, tetapi fokus Tuhan pada permohonannya.
kepada pemohonnya. Jadi fokus perempuan itu adalah anaknya, tetapi fokus Tuhan adalah kepada pemohonnya ataupun perempuan tersebut. Tuhan, saudara, seringkali tak berfokus kepada apa yang kita minta, kepada apa yang kita doakan. Tapi seringkali Tuhan lebih berfokus kepada diri kita. Itu jauh lebih penting, itu jauh lebih mulia. Ia ingin kita masuk dalam proses pemurnian. Karena Tuhan tahu kecenderungan hati manusia hanya ingin memiliki apa yang diinginkan oleh hatinya. Saudara, sebuah kekuatan itu lahir dari dalam, dari sebuah kemurnian. Untuk itu kita harus mau diproses dan dibentuk Tuhan, sehingga ada kekuatan yang lahir dari dalam, sehingga ada kemurnian itu, saudara. Apabila yang dari dalam kita benar, maka ada kuasa di situ, ada kuasa Tuhan. Hati yang murni itu bicara tentang kedalaman hati yang tanpa tipu muslihat dan tanpa bersumpah palsu. Saudara, kalau hari ini saudara sama seperti perempuan Kanaan, belum dijawab doanya oleh Tuhan, mungkin saja Tuhan lagi fokus kepada kita, bukan kepada doa itu. Mungkin kita belum matang ketika doa itu dijawab. Jujur saja saudara, kecenderungan kita suka dengan cara yang instan. Kita nggak suka proses. Bila iman saudara dan saya, kalau iman itu sudah kuat dan kita bisa melewati proses yang dijalani, maka apa yang terjadi saudara? Ketika iman kita sudah kuat, maka fokus kita bukan lagi tentang jawaban doa, tapi tentang kematangan hidup. Fokus kita bukan lagi jawaban doa, tapi bagaimana boleh berkenan di hadapan Tuhan. Fokus kita bukan lagi jawaban doa, tapi bagaimana hidup kita itu selaras dengan Tuhan. Tuhan mau jawab atau tidak permohonan kita, takkan terlalu jadi masalah lagi. Melainkan yang terpenting ialah menyembah Tuhan, ialah berkenan kepada Tuhan, ialah menyenangkan hatinya. Satu kali Rasul Paulus meminta agar Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan justru menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanku lah, kata Tuhan, kuasaku menjadi sempurna." Rasul Paulus tidak mengeluh kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Tapi sebaliknya, Paulus berkata, "Terlebih aku suka dalam penderitaan dan penganiayaan karena Injil. Karena jika aku lemah, maka aku kuat." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita melihat dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang firman. Ketika kita mendapati bahwa doa kita belum terjawab, bukan Tuhan gak peduli, tapi ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari sekedar jawaban doa, yaitu hidup kita boleh percaya kepadanya, boleh tetap percaya, boleh berkenan kepadanya, dan boleh menyenangkan hatinya. So, saudara, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah berjalan dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan. Sekalipun Engkau diam, kami tetap mengikut Engkau. Kami tetap percaya kepadamu, sebab kami percaya
Waktu Tuhan diam, Tuhan sebenarnya sedang bekerja. Dan rancangan Tuhan itu ajaib atas kami. Untuk itu kami harus terus percaya, harus terus bergaul dengan Tuhan, dan hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.